Aksi Nyata Modul 14. Budaya Positif oleh Alusia Dahlia Putri Kum SPD SLB Negeri Tenda Ruteng CGP Angkatan 11 Kabupaten Manggarai. Pendahuluan mempelajari budaya positif dan penerapan disiplin positif pada Modul 1. 4 membuat saya lebih memahami banyak hal baru terkait penanaman nilai pada siswa yang dapat saya lakukan di sekolah. Hal-hal baru yang saya pahami diantaranya: 1. Nilai kebajikan universal. 2. Motivasi, hukuman dan penghargaan 3 kebutuhan dasar siswa. 4. Posisi kontrol guru dan 5. Restitusi dan penerapannya di kelas. Penerapan yang dilakukan di kelas. Dalam mengimplementasikan budaya positif di sekolah sebagai guru, ada beberapa hal yang telah saya lakukan. Di antaranya: 1. Menyusun keyakinan kelas bersama siswa dengan mengedepankan nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan dan diharapkan dapat menjadi karakter siswa. 2. Mempraktikkan restitusi terhadap pelanggaran yang dilakukan siswa. 3. Berkonsultasi dengan orang tua terkait cara-cara mengembangkan perilaku positif pada siswa. 1. Membuat keyakinan kelas. Tahap penyusunan keyakinan kelas yang saya buat adalah: 1. Menanyakan aturan-aturan yang harus dilakukan di kelas. 2. Mengubah kalimat negatif menjadi saran positif. 3. Menambahkan nilai-nilai yang ingin diperkuat pada setiap poin keyakinan kelas. 4. Menyepakatinya bersama siswa. Berikut adalah dokumen keyakinan kelas yang telah saya buat bersama para siswa. Bukti dokumen keyakinan kelas. 2. Melaksanakan restitusi terhadap beberapa pelanggaran yang dilakukan siswa. Setelah mempelajari tentang kegiatan restitusi, saya juga telah melakukan beberapa kali restitusi di kelas saya. Dengan langkah-langkahnya adalah: 1. Menstabilkan identitas, dengan menanyakan perasaan siswa, dan menjelaskan bahwa saya memahami posisi diri siswa. 2. Memvalidasi tindakan dengan cara membantu siswa memahami letak-letak kekeliruan dan alasan kekeliruan tersebut. 3. Menanyakan keyakinan, yakni dengan cara mencari solusi agar masalah yang muncul dapat selesai, dan bagaimana mencegah masalah yang sama di masa mendatang. Foto saat saya melakukan restitusi pada siswa yang memukul teman. 3. Berbagi penerapan disiplin positif dengan orang tua siswa. Sebagai guru bagi siswa berkebutuhan khusus, saya menyadari bahwa penanaman nilai tidak cukup hanya dilakukan di sekolah, tapi juga di rumah. Maka, saya melakukan pendekatan pada orang tua siswa untuk berbagi cara-cara penerapan nilai disiplin positif di rumah, khususnya berkaitan dengan mengurangi penghargaan dan menerapkan pembiasaan positif. Langkah yang saya lakukan adalah: 1. Menyepakati jadwal diskusi dengan orang tua siswa, menentukan topik yang dibahas, pembiasaan memberi salam dan menjawab dengan santun. 3. Berdiskusi dan berbagi dengan orang tua siswa, serta menyepakati nilai kesantunan yang harus dibiasakan oleh siswa di rumah. Foto saat berdiskusi dengan orang tua siswa. Langkah lanjutan sosialisasi. Setelah melakukan aksi penerapan budaya positif di lingkungan kelas dan orang tua, kemudian saya juga mensosialisasikan pemahaman saya tentang budaya positif. Pada video berikut, akan dapat disimak secara lengkap dan jelas jalannya sosialisasi tentang budaya positif pada beberapa guru di SLBN Tenda Ruteng. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Bu Guru. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu di tengah kesibukan, saya tahu hari ini kita capek sekali setelah camping, tapi bersedia untuk bersama-sama saya berbagi praktik baik tentang budaya positif Bapak Ibu. Jadi untuk informasi awal, kemarin 2 minggu yang lalu kami dari
program pendidikan guru penggerak itu sedang mempelajari tentang budaya positif di sekolah. Kemudian setelah itu kami diminta untuk berbagi aksi nyata tentang budaya positif, bagaimana penerapan budaya positif itu di sekolah, Bapak Ibu. Jadi saya harap hari ini selain meluangkan waktu, kita juga meluangkan pikiran, tenaga untuk berbagi bersama dan bisa berdiskusi. Begitu Bapak Ibu. Bagaimana? Apa kita sudah siap untuk mulai, Bapak Ibu? Siap. Siap. Jadi saya tidak menjadi seperti ibu guru, tapi kita di sini untuk berbagi, Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu tegang. Yang capek-capek bisa sambil ngantuk-ngantuk sedikit tidak apa-apa. Tapi mohon tetap memperhatikan atau berdiskusi bersama. Baik, untuk kita memulai, saya minta bantuan Bapak Fernandes pimpin kita dalam doa. Kasih Bapak Fernandes. Setelah kita menghadirkan Tuhan, mungkin kita bisa menghadirkan konsentrasi. Kita ada sedikit permainan, Bapak Ibu. Jadi permainannya nanti simpel saja. Ketika saya sebut satu kata, kemudian saya langsung lemparkan ke Ibu Dewi, bisa disambung, kemudian bisa disambung sampai di akhir. Kira-kira dimain sambung kata, Bapak Ibu. Nah, kira-kira, tetapi satu kata ini tentang apa yang kita rasakan hari ini. Khususnya 2 kegiatan yang kita buat hari ini, setelah selesai kegiatan camping, kemudian kita masih berbagi praktik baik di sini. Saya minta satu orang menyebutkan satu kata. Capek. Capek, oke, dan Vitalis bersambung ke sana, Bapak Ibu. Nanti terakhir Ibu Dewi. Dari Pak Vitalis lelah, oke. Senang. Senang, Pak Nades Senang makan langsung. sehat, oke. Kata Ibu mengantuk, wow. Bahagia, bahagia. Terima kasih. Bersyukur. Pak Sabinus, Terima kasih. terima kasih. Sangat senang. Sangat senang. Ibu Moi tidur, wow. Capek. Pak Hari, Waktu. waktu. Uang, oke. Jadi memang terlihat macam-macam di sini. Banyak Bapak Ibu, ada yang senang karena bisa, saya paham, senang karena bisa istilahnya berkumpul bersama, bisa banyak kegiatan yang sudah berhasil. Tetapi juga ada yang capek, ada yang ngantuk. Nah, itulah yang namanya pengorbanan. Nah, itu salah satu budaya positif yang kita buat adalah meskipun kita sudah capek, ngantuk, lelah, kita masih mau berbagi, masih mau bekerja untuk lembaga ini dan untuk untuk anak-anak didik kita. Karena saya percaya yang mau hadir di sini selain untuk membantu saya, tapi juga mau sharing tentang anak didik, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya seperti yang saya sudah jelaskan di awal, kita langsung masuk saja ke kegiatan kita, Bapak Ibu. Jadi yang pertama seperti biasa, oh ya, sebelum saya lanjut Bapak Ibu, ini nanti tetap ada bunyi JOS di monitor karena memang saya menggunakan bantuan screen reader, Bapak Ibu. Jadi mohon dimaklumi. Oke, terima kasih Bapak Frit dan Bapak Ibu semua. Ini alur kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi dari pembukaan, ini semua termasuk pembukaan, kemudian nanti ada pembagian pertanyaan, kemudian ada diskusi dan ada melihat praktek baik yang sudah saya buat. Jadi nanti itu sambil berjalan. Tetapi Bapak Ibu, ini setting waktu yang sudah saya siapkan 90 menit, tidak harus sampai 90 menit. Mudah-mudahan kita bisa lebih cepat dari. Oke, kemudian kita lanjut. Yang pertama,
masuk ke tahap kesepakatan. Mungkin Ibu Dewi bisa bantu bacakan kesepakatan untuk kita semua. Kesepakatan kegiatan. Yang pertama, mengizinkan perekaman kegiatan. Oke, sebentar Ibu Dewi, bagaimana Bapak Ibu? Kegiatan ini kita boleh saya rekam ya Bapak Ibu? Boleh. Terima kasih. Silakan. Yang kedua, bersikap saling menghargai dan mendengarkan. Oke. Sepakat. Yang ketiga, tertib dalam berdiskusi dan menggunakan ponsel. Bagaimana? Sepakat? Sepakat. Oke. Yang keempat, bersikap disiplin melalui dan mengakhiri kegiatan tepat Memulai. memulai dan mengakhiri kegiatan tepat waktu. Benar-benar ngantuk ya. Lanjut Kakak Dewi. Yang kelima, santun dalam berbicara dan bersikap. Sepakat ya? Sepakat. Yang keenam, menjaga kebersihan dan kenyamanan ruangan. Oke, terima kasih Bu Dewi sudah membantu saya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas apa saja yang materi yang akan didiskusikan Bapak Ibu. Pertama, tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. 5 kebutuhan dasar manusia. Restitusi dan 5 posisi kontrol. Dan tentang segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mempelajari ini di PMM, nanti bisa berbagi dengan kami yang ada di sini. Baik, kita langsung masuk saja ke tahap yang pertama. Nah, sebelum itu saya bagi dulu pertanyaannya. Ini kalau bisa mau langsung dijawab atau mau tulis di kertas kuning, bagus sudah ya. Bisa. Oke, kalau gitu nanti bisa dipikirkan saja dan di-sharekan saja. Kalau memang tidak bawa ballpoint, bisa dipikirkan dan di-sharekan saja. Bisa dibagikan. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum tidak kebagian pertanyaan. Bagaimana? Sudah kita bisa berpikir? Saya beri waktu 2 menit untuk memikirkan apa yang ditulis di kertas. Ya, Kakak Oli mungkin bisa sambil di mohon izin Bapak Ibu nanti sambil diambil gambarnya oleh adik saya. Pertanyaannya juga ada di sini. Oke. Ya, Sebentar, Fit, nanti kita akan pertanyaan. Atau mungkin ada yang ditanyakan soal pertanyaan. Kalau pertanyaannya sudah jelas, nanti jawabannya kita akan berproses. Nah, jadi akan bergiliran dari nomor 1 sampai nomor 10. Seperti itu. Habis. Oke, teman-teman yang ini nanti tinggal bisa menambahkan. Teman-teman yang tidak kebagian pertanyaan nanti bisa tinggal menambahkan. Oke, kita bisa mulai ya Bapak Ibu diskusinya dari nomor 1. Nomor 1 tadi Pak Binus yang dapat ya Pak Binus ya. Ya. Di sini apa yang dimaksud dengan nilai kebajikan? Menurut Bapak Binus sendiri, apa yang Bapak Binus pahami tentang nilai kebajikan universal? ya kalau menurut saya tidak tahu apa benar atau tidak. Tapi kalau dari katanya itu adalah kebajikan universal, itu adalah sesuatu perbuatan baik di mana semua orang menganggap bahwa perbuatan itu adalah baik. Baik itu lewat tingkah laku, tata cara, perilaku maupun norma yang berlaku. Ya. Cukup Bapak? Terima kasih Pak Binus. Jadi suatu perbuatan, Pak Binus bilang suatu perbuatan baik yang dilakukan oleh semua orang. Itu yang bisa saya tangkap Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke sebelum kita masuk ke apa namanya nilai-nilai kebajikan tadi Bapak Ibu. Jadi sebagai guru kita di sekolah itu
selain mengajar, kita juga punya tugas dan tanggung jawab untuk mendidik anak. Nah, yang dimaksud dengan mendidik ini kan tentu menanamkan nilai-nilai. Kita harap nilai-nilai yang kita tanamkan kepada anak atau kita bantu anak untuk memahami itu adalah nilai-nilai yang baik. Nah, kalau paradigma dulu itu biasanya kita menanamkan nilai baik dengan memberi tekanan. Jadi anak harus bisa. Nah, sementara yang kami dalami tentang cara berperilaku guru menurut Ki Hajar Dewantara, maka pendidikan kita adalah kita itu tugasnya menuntun murid, jadi bukan memaksa murid. Menuntun dengan harapan kita tuntun dia ke jalan yang baik. Ada yang dinamakan kodrat alam atau kodrat bawaannya dia itu. Kalau sudah baik bisa jadi lebih baik. Kalau kurang baik, perilaku yang kurang baik itu bisa diburamkan. Misalnya bawaan genetik itu bisa diburamkan, sifat-sifat dasarnya dia bisa diburamkan dan muncul perilaku-perilaku positif. Pun juga ada yang disebut kodrat zaman, lingkungan dia di sekitar. Kadang-kadang dari rumah anak misalnya terbentuk dengan perilaku-perilaku negatif, nilai-nilai negatif yang dia bawa dari rumah. Diharapkan kita sebagai guru bisa menanamkan nilai-nilai positif untuk anak, tapi bukan memaksakan nilai-nilai positif. Nah, kita kembali lagi ke nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Slideshow slide 5. First informative. First informative. Rule 1. Value of the common. Alternative to like and universal and concept and social like and universal is not universal principle. Nilai-nilai yang dianggap baik oleh sebagian besar budaya. Jadi nilai kebaikan yang di sini sama dengan nilai kebaikan di sekolah lain, di wilayah lain. Misalnya apa itu? Kejujuran, apalagi disiplin, apalagi kita bisa lihat di PowerPoint. Kasih sayang, tanggung jawab, kedermawanan, kesabaran. Ya, saling menghormati. Ini adalah nilai-nilai yang diharap. Saya rasa sama tanggung jawab di rumah kita dengan tanggung jawab yang dinamakan tanggung jawab di rumah kita dengan tanggung jawab di sekolah kita itu sama. Diberi tugas, contohlah Pak Sabinus tugasnya pimpin doa, berarti harus menyelesaikan tugas itu sampai selesai, dari buat sampai ini sampai membacakan. Kalau ada yang kurang jelas Pak Binus konsultasikan. Itu namanya tanggung jawab. Nah, di rumah juga kalau sudah punya tugas pasti Pak Binus menyelesaikan. Jadi namanya tanggung jawab di mana-mana sama. Itulah jadi nilai kebajikan universal, maksudnya di mana-mana semua berlaku. Bapak Ibu, saya mohon maaf mungkin kalau sudah ada yang paham, saya yakin kita semua sudah paham, tapi saya hanya mengulang untuk merefresh lagi ilmu kita. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Nomor 2, siapa yang bisa dapat nomor 2? Oh, Ibu In, bisa dibacakan pertanyaan Ibu In dan jawaban. Apa dampak negatif dari hukuman? Dari saya, Inggris, dampak negatif dari hukuman ini, kalau saya melihat mungkin dari pribadi atau orang-orang sekitar, dampaknya misalnya dari segi tanggung jawab. Ketika efek dari hukuman itu, anak itu tidak bisa menuangkan gagasan atau pikiran, ada rasa takut. Yang kedua, dia tidak mampu untuk melakukan sesuatu, karena dia berpikir bahwa saya takut salah. Sehingga dari saya untuk dampak dari hukuman itu, ya itu rasa takut yang paling banyak. Takut berbicara, takut bertindak, sehingga efeknya mungkin selalu dia membutuhkan orang banyak untuk kerja tim. Dari saya seperti itu. Terima kasih Ibu In, super sekali jawabannya. Jadi kenapa kita Bapak berbisik banyak Teguh? Ya. Lilis Teguh ya di sini ya. Ketua kelas. Baik Bapak Ibu, jadi benar apa yang dikatakan oleh Ibu In. Tapi saya bawa dulu alur pikirnya. Kenapa tadi setelah omong nilai kebajikan kok tiba-tiba langsung ngomong hukuman? Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi Bapak Ibu di awal, kadang-kadang untuk menanamkan nilai yang baik itu kita cenderungnya menghukum. Misalnya supaya anak disiplin, dia datang terlambat kita hukum. Dia
supaya kita mau dia tertib misalnya. Dia ada apa namanya? Dia tidak tertib, kita marah-marah. Jadi hukuman tidak hanya harus pukul. Hukuman, kau ini bodoh sekali. Itu juga hukuman verbal. Kau ini tidak bisa. Nah, itu juga hukuman. Kadang-kadang saya sendiri juga kadang-kadang tidak sadar. Jangan suruh dia, dia tidak bisa. Di depan anak. Itu hukuman sebenarnya untuk anak. Karena dia mungkin dia pernah gagal buat, akhirnya kita sudah menjudge dia tidak bisa. Kita sudah bilang dia tidak bisa. Jadi kenapa hukuman ini juga teori tentang hukuman itu juga dibahas di sini. Padahal kan kalau kita mau ngomong budaya positif, berarti hukuman itu harus dikurangi. Mari kita lihat. PowerPoint slideshow for body practice to bear and discipline. Slideshow slide 6. Adjustment slide B. Slideshow slide 7. Dampak dari hukuman. Impact medical authority for hearing movement. Bullet 1. Menu button motivasi. Menurunkan motivasi. Benar seperti yang Ibu yang bilang tadi, buat rasa takut. Menurunkan motivasi itu. Anak tidak mau buat apa-apa sudah karena takut. Lebih baik saya tidak buat daripada saya buat salah. Ya. Bullet 2. Menu button yang buruk. Kemudian membuat hubungan yang buruk. Misalnya Pak Vitalis suka pukul anak murid. Contoh, ini contoh ya Bapak. Saya contoh. Pasti anak-anak, saya tidak mau dengan Pak Vitalis, tapi dia suka pukul. Atau setiap kali lihat Pak Vitalis dia takut. Tapi di sini Pak Vitalis sangat suka senyum, jadi Pak Vitalis bukan termasuk guru yang suka memukul. Ini hanya contoh. Jangan contoh di saya. Oh iya, besok nanti contohnya ke saya. Oke. Ini contoh makanya. Bullet 3. Communicate and analyze Saya. Kemudian melakukan pemberontakan. Kadang-kadang anak-anak kita, biarpun anak disabilitas, kadang-kadang itu karena dia sudah kebal dihukum, biar saya terlambat, paling sebentar ibu marah, paling sebentar ibu pukul, atau paling sebentar dia tarik telinga. Karena sudah biasa, saking dia biasa dihukum, dia kebal sudah. Masa bodoh sudah. Nah, dia melakukan pemberontakan. Apakah dia tidak mau buat sama sekali? Atau dia makin buat? Kalau dia rasanya sudah biasa ini hukuman. Nah, berpengaruh negatif pada perkembangan emosi. Anak jadi takut, cemas, ya. Itu hal-hal yang tidak baik dikembangkan di, apalagi anak kita yang masih dalam masa perkembangan, masih dalam masa belajar. Nah, contoh perilaku negatif. Sekarang kita pukul, kita punya anak murid, besok-besok dia jadi guru. Begitu juga dia buat. Kan kita tanpa sadar juga yang kita bawa ini mungkin adalah apa yang kita dapat dari kita punya bapak ibu guru yang dulu. Dulu kalau terlambat suruh lari keliling lapangan. Sekarang saya juga kalau anak saya terlambat suruh lari keliling lapangan. Karena itu yang kita dapat dulu. Mestinya masa lalu. Ya, secara tidak sadar itu tertanam dalam kita punya memori. Ya, baik. Oh. Kata tentu kalau negatif yang kurang mengabaikan pembelajaran positif. Oke, jadi itu dampak-dampak negatif dari hukuman. Kira-kira mungkin ada yang mau ditanggapi dulu atau cukup? Cukup. Ya, oke. Bapak Ibu kalau memang sudah cukup langsung bilang cukup supaya kita bisa lanjut ke yang berikut. Tapi kalau ada yang mau ditanggapi, mohon bantuannya juga ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Jadi sebelum sebelum dibahas, tadi kita ngomong soal hukuman, sekarang kita ngomong soal penghargaan. Ternyata ada juga dampak negatifnya dari penghargaan. Oke. Mungkin ada yang dapat nomor 3 di sini. Silahkan Ibu Rosa. Dampak negatif dari penghargaan itu memberi diri sendiri penghargaan secara berlebihan dapat membuat kita bergantung pada imbalan eksternal, contohnya menciptakan kebiasaan buruk. Itu sudah dari saya. Bergantung pada yang Ibu Ros. Terima kasih Ibu Ros. Jawabannya bagus. Jadi memberi diri sendiri penghargaan terlalu tinggi, jadi sombong kata kita bahasa ininya ya bahasa santainya, dan itu tadi tergantung sekali dengan penghargaan. Memang itu betul dua dampak negatif dari penghargaan. Nah, di sini saya sudah tampilkan juga beberapa dampak positif dan negatif dari penghargaan. Ya, seperti yang Ibu Ros bilang tadi, ketergantungan pada penghargaan. Harus dipuji, yeay, atau harus dibilang pintar. Kalau tidak diberi itu, dia tidak mau berbuat. Atau kalau tidak dipuji, memang dia malas. Atau justru sebaliknya,
Goal 2. Dissension burden of the delay or handling. Justru yang sebaliknya, kecemasan terhadap penilaian orang lain karena dari dulu terbiasa dipuji, takut sekali buat salah. Aduh, kalau saya buat begini, orang tidak puji, kan orang anggap saya bodoh, orang anggap saya takut berbuat salah. Padahal kita tahu bahwa salah adalah tempat kita untuk belajar. Kadang-kadang saya sendiri juga seperti itu. Saking takutnya salah, saya memilih untuk tidak buat. Jadi saya berharap setelah ini kita semua jangan takut berbuat salah. Goal 3. Contestant delay or handling. Body and left hand and body. Saya gagal kan ada anak-anak tuh yang suka, maksudnya kalau kita kasih tugas harus diberi pujian. Diberi nilai. Mana itu? Oke, baik, terima kasih. Komentar yang bagus dari Bu Hermin. Betul ya, saya sendiri mengalami itu dan saya berkonsultasi juga. Saya sudah bawa masalah saya ini ke forum diskusi, termasuk ke pembimbing saya. Ibu, anak disabilitas tidak semuanya bisa dipakai untuk menanamkan nilai langsung karena mereka tidak mengerti. Taruhlah kita katakan anak dengan autistik, ya. Kalau dia hanya mengerti penghargaan, tindakan langsung, dia belum mengerti nilai. Kalau kasusnya seperti itu, boleh tetap diberi penghargaan, tetapi dikurangi perlahan-lahan. Jadi anak tetap belajar nilainya tapi perlahan-lahan. Misalnya begini, hari ini dia buat 1 kali dia dipuji, minggu depan dia buat 1 kali jangan dulu dia dipuji, 2 kali atau 3 kali baru dia dipuji. Jadi dia akan kurangi ketergantungan dia akan tepuk tangan. Atau misalnya nilai, hari ini dia kerja harus dapat nilai dan harus nilai 100. Ada anak autis di kelas saya baru selesai, dia baru selesai tulis, saya belum periksa, dia sudah bilang 100. Padahal saya belum periksa pekerjaan. Itu karena tergantung sekali dengan penghargaan. Tapi kita coba pelan-pelan, bahkan dia punya perilaku tergantung kepada penghargaan itu. Tetapi jangan sampai menimbulkan dia tantrum misalnya. Kalau kita lihat dia anak tantrum, oh berarti memang dia belum bisa, dia masih sangat tergantung dengan penghargaan. Mungkin seperti itu. Kata Hermin? Oke. Ya. Terima kasih. Kata Hermin, pertanyaan bagus, tanggapan bagus Bapak Ibu. Goal 4. To come into the net and eradicating development. And relevant rules. Certain method. Mengurangi ketepatan dan menurunkan kualitas itu tadi. Karena saya sudah biasa dapat nilai 100 dengan kuat ini, saya tidak usah repot-repot lagi berusaha untuk lebih tinggi. Karena saya sudah biasa dihargai dengan kreativitas saya cukup segini, orang sudah kasih nilai 100, dia tidak perlu lagi dihargai dengan yang lebih tinggi. Yang Bapak Ibu, jadi itu dampak-dampak negatif dari penghargaan. Nah, makanya kami dan saya harap kita semua juga belajar untuk tetap beri penghargaan tapi dikurangi pelan-pelan. Kalau dulu setiap soal itu harus dikasih nilai, sekarang cobalah yang pertama anak kita hanya evaluasi prosesnya, oh dia bisa atau tidak. Tapi kita tidak harus selalu kasih nilainya di kertas. Terakhir baru kita kasih nilai. Begitupun dan ditanamkan nilainya, jangan hanya diam, ditanamkan anak. Hari ini kamu sudah belajar untuk kerja soal matematika misalnya. Jadi mungkin itu masih ada tanggapan lagi ya ini penghargaan? Cukup? Cukup ya Bapak Ibu, terima kasih. Kita lanjut. Small test of knowledge and association and outcome password. Row 2. Oke, nomor 4. Row 4. Apa Row method. apa manfaat membuat keyakinan kelas? Apa manfaat membuat keyakinan kelas? Silakan. Manfaat membuat keyakinan kelas itu yang pertama itu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua agar warga kelas itu memiliki rasa memiliki kelas serta memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang sudah disepakati dalam satu kelas. Jadi, yang pertama memiliki rasa tanggung jawab. Yang pertama tadi apa? Menciptakan lingkungan belajar yang menciptakan lingkungan yang kondusif dan punya rasa memiliki kelas. Terima kasih Ibu Bel, jawaban yang bagus sekali. Saya tidak berani bilang super, nanti Taufik bilang mau dia benar. Tadi kembali yang pernyataan Iya, kedua. keluarganya mau kemudian. Kelas. Oke, baik. Ya, supaya yang tadi capek dan ngantuk itu mungkin bisa diturunkan sedikit ternyata dan ngantuknya. Baik. Jadi kenapa langsung ke keyakinan kelas? Lihat dulu lompatannya, kok tiba-tiba dari penghargaan kok tiba-tiba ke keyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kaitannya begini. Kalau kita tidak boleh penghargaan, tidak boleh beri hukuman, beri apa sudah? Pasti kan ada seperti itu. Penghargaan nggak boleh, hukuman tidak boleh.
Jadi disarankan untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini suatu aturan yang disepakati bersama. Jadi di sini ada teorinya. PowerPoint slideshow copy granted. Slideshow slide 9. Piano and Kells. Piano and Kells Volume 1. Consortium Piano and Kells and Alabama. Nilai-nilai yang ditanamkan maaf. Keyakinan kelas. Nilai-nilai yang disepakati. Ya. Jadi kita buat bersama di dalam kelas. Bukan hanya bapak ibu guru yang buat, tapi anak-anak juga ikut. Dan ini dia sedikit berbeda dengan peraturan kelas. Kalau dulu bahasanya kata tertib di kelas. Kalau saya dulu pakai istilah itu, saya tidak tahu bapak ibu di kelas pakai apa. Kata tertib ya mungkin ya. Sekarang kita ganti dengan keyakinan. Jadi kita menanam dengan nilai-nilai dengan sepakat bersama. Sehingga besok kalau misalnya mereka langgar pun mereka tahu bahwa ini adalah yang kita sepakati bersama. Orang Manggarai dulu bantah, dulu janjian. Nah, jadi tidak kesannya memaksa. Apa bedanya dengan aturan? Kalau aturan dulu dia kesannya memaksa. Oh, kita harus A, B, C, D, E. Misalnya datang pagi jam 7.30. Tapi kalau keyakinan kelas, kenapa harus datang jam 7.30? Anak kita untung tidak ada masuk yang anak jenius di sini. Kalau anak yang jenius masuk bisa dia bilang, "Hai, kenapa harus jam 7.30? Apa alasannya? Kenapa paksa saya? Kalau saya mau datang jam 9, guys." Nah, jadi yang dipentingkan sebenarnya bukan 7.30-nya, tetapi kan yang dipentingkan disiplinnya. Ada aturan yang harus diikuti. Kan itu yang yang menjadi penekanan. Kemudian yang berikut, siapa yang dapat nomor 5? Oh, Ibu Im, silakan. Nomor 5, bagaimana rumusan kalimat keyakinan kelas yang tepat? Ya. Baik, dan saya rumusan kalimat keyakinan kelas yang tepat itu mudah dipahami oleh seluruh warga kelas. Itu yang paling utama itu saja. Mudah dipahami. Dan tidak berkonotasi negatif. Tidak berkonotasi negatif. Misalnya jangan katakan tidak. Oh, oke. Jangan. Jadi yang betul sekali, khusus apalagi kita di sini ya, kita sangat harus menyesuaikan dengan kondisi anak, ya, Bapak Ibu. Jadi harus, saya ada lihat contoh keyakinan kelasnya Ibu Birta, mungkin di kelas 1 dikasih gambar-gambar itu cantik sekali. Kemudian betul yang Pak Fit bilang, sebaiknya tidak menggunakan kata tidak atau jangan, karena katanya berdasarkan penelitian itu yang diingat cuma kata terakhir. Kalimat larangan. Jangan terlambat. Terlambatnya. Jangan buang sampah sembarangan. Mungkin yang diingat hanya buang sampah sembarangan. Maka bukan buanglah sampah pada tempatnya, tapi buanglah sampah pada temannya. Nah, itu yang terjadi. Baik Bapak Ibu, jadi saya akan sedikit sharing. Saya punya contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas. Mungkin agak sedikit panjang, karena kemarin itu memang anak-anak saya masih agak pemahamannya bagus, jadi agak sedikit panjang. Untuk teman-teman yang pegang anak Down syndrome misalnya, atau anak kelas lebih rendah, yang tingkat pemahamannya masih lebih rendah, itu bisa disesuaikan. Ini yang saya bagikan Bapak Ibu. Ada mungkin dari PowerPoint slideshow copy granted. Silakan, mungkin Ibu Hermin dulu, kemudian Bapak. Baik, sesuai dengan soal tadi apa? Rumusan kalimat keyakinan kelas. Ya, rumusan keyakinan. Hanya tidak bisa juga orang masyarakat tidak boleh sistem. Bagaimana Bapak bisa berkeras suara? Tidak bisa juga dikatakan tidak boleh bahasa tidak bisa. Di sini saya mau katakan begini. Boleh menggunakan kata tidak atau jangan, tetapi ada kelanjutan penjelasan. Jangan bermain pisau. Kelanjutannya apa? Itu bahaya. Nanti luka tangan. Makanya ada muncul kata jangan di sana. Jangan dia alasan begitu. Jadi ada penjelasan lanjutannya. Jangan bermain api, nanti terbakar. Akibatnya nanti
kamu terbatas. Jadi tidak bisa kita mengerti itu tidak boleh, tidak bisa begitu juga. Kita ini kan mendidik orang. Kalau jangan, apa tujuan? Kalau kamu boleh nanti bisa, pasti lupa. Akibatnya nanti kita mengeluarkan uang banyak. Soal tes tentang majelis saksian di antara Roman Council. Kami pengen modern dan set next Roman Council. Set next. Bisa tepuk tangan kan? Saya tahu karena konsekuensi terakhirnya mengeluarkan uang banyak. Bapak rumah tangga ya benar-benar. Baik. Oke, baik. Terima kasih. Betul yang Bapak Nan bilang, bisa kita menggunakan boleh menggunakan kata tidak, tetapi harus ada dengan penjelasan. Ya, kadang-kadang kita juga kita tidak bisa memaksa otak kita kalau anak sudah mau jatuh, jangan itu langsung biasanya. Tetapi betul yang Pak Nan bilang juga disertai dengan penjelasan supaya anak tahu alasan kenapa dia dilarang. Nah, jadi begini Bapak Nan, itu tadi saran sebaiknya menggunakan kata-kata positif. Wah, apalagi yang kita tulis begitu toh. Tapi kalau ucapan langsung memang kadang-kadang otak kita ini sudah spontan terpola untuk bilang tidak boleh begitu. Ya, itu kebiasaan. Jadi kadang-kadang kita perlu belajar untuk mengubah kita punya diri dengan mengingat ini tadi. Tapi kalaupun memang sudah mengeluarkan kata jangan atau tidak, saya sepakat dengan yang Panan katakan, berikan alasan. Hanya jangan buang sampah sembarangan ya. Terus kita tidak menjelaskan, nanti kotor, kita lihatnya tidak nyaman, terus lingkungan kita jadi tidak sehat, kita lupa menjelaskan itu kan. Baik Bapak Ibu, saya bagikan sedikit contoh keyakinan kelas yang saya buat Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Mungkin satu orang bisa bantu saya baca kalimat nomor 1. Daftar kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Yang pertama itu, kami bersikap disiplin dengan hadir di sekolah pukul 7 tepat dan pulang dari sekolah pukul 12.15. Terima kasih Bu Moi. Jadi di sini kami, kenapa kata kami? Saya dan anak-anak. Jadi bukan hanya anak-anak yang datang jam 7 dan saya datang jam setengah 8 atau jam 8. Kalau dulu kan kita pakai kata siswa. Nah ini kami, karena apa? Saya dan anak-anak. Saya termasuk di dalam Saya kelas. harus ganti, saya punya kesepakatan kelas. Karena kayak Karena saya punya kan kalau siswa. siswa hadir. boleh, saya Siswa, siswa iya. saya. Iya. Sepakat. Boleh, Pak. Untuk Iya. Seperti yang contoh di nomor 1 itu, seperti pengalaman saya dulu awal-awal ajar di Grahita ini untuk contoh soal ini. Iya, betul. Selalu saya bilang ini ibu inpunya, saya nomor 1, Rifa nomor 2, Pablo nomor 3. Nah, kita istilahnya tidak ada perbedaan gitu, kita semua sama. Jadi memang dari sini saya memang harus seperti ini. Saya ingat penjelasannya Mbak Betek. Sebut nama anak di kelasnya, makan ubi, Turin makan roti. Dia bertanya, kenapa Turin makan roti? Kenapa saya makan roti? Kan saya di dalam kelas, saya tidak makan ubi. Kenapa pada kelas? Saya tidak makan ubi. Kenapa anaknya ibu makan roti? Saya makan roti. Kenapa saya makan roti atau anaknya boleh makan roti? Karena menurut dia roti lebih enak daripada roti. Iya. Iya, Wak. Kita guru ya, punya anak makan roti. Padahal mungkin di pikirannya Ibu Esther ini hanya contoh, tapi anak menganggap itu sudah real. Betul. Jadi ini tadi. Jadi kenapa kalimat? Jadi dia dari depan jadi hanya bolak-balik dengan yang Panan bilang. Berarti tanya Mbak Betek. Iya. Betul itu. Saya juga pernah dengar cerita itu. Jadi alasannya kenapa anak harus taruh nilai disiplinnya itu. Tapi perhatikan, kita bersikap disiplin. Jadi beritahu dulu nilai apa yang mau ditanamkan, baru dengan contohnya apa di belakang. Kalau peraturan dulu kan yang di depan dulu ini. Kita datang jam 7 dan pulang jam 12.15. Itu kan peraturan. Tapi yang sekarang paradigmanya sedikit diarahkan untuk berubah supaya anak tahu besok dia disiplin datang sekolah. Diharapkan besok-besok kalau dia kerja juga, entah kerja di bengkel, kan kerja di warung, kan aturan masuk jam 7 ya sebelum jam 7 dia sudah ada. Dan pakai kata kami karena ini kan untuk dibaca orang. Kami semua warga kelas. Begitu aturan yang lain Bapak Ibu hampir sama. Mungkin dari
saya gagal Silakan. bagaimana dia punya kata-kata mungkin kami berdisiplin dan waktu kan waktunya ada istirahat. Disiplinnya harus kalau sudah lonceng berbunyi kita masuk begitu, bukan hanya untuk jam masuk 7.30. Ya, sepakat itu. Sepakat. Artinya itu tinggal disesuaikan dengan rumusan di kelas masing-masing. Jadi tidak yang saya buat juga benar, saya akan terus memperbarui, saya punya juga. Kemarin juga saya lihat contohnya mereka teman-teman Ibu Berta punya, saya sempat lihat, oh pendek ya, bagus sekali ya. Saya juga akan coba untuk buat itu dengan pakai gambar. Nah, ini mungkin yang saya buat juga mungkin masih perlu perbaikan. Intinya yang perlu ditanamkan adalah tadi, anak harus tahu kenapa dia buat begitu. Oh, tanam yang nilai intinya tadi nilai kebajikannya. Saya buat ini tuh supaya besok-besok saya begini loh, ada gunanya untuk saya nanti. Supaya anak tidak bertanya, kenapa harus masuk jam 7? Saya masih ingin jam 7. Mungkin seperti itu. Oke, clear ya? Clear. Terima kasih. Next. Soal tes metodologi. Nomor berapa? Nomor 6 ya? Oh, Bapak 6 ya? Dua nomor 6 ini. Oh, nanti Asa yang Wan. 9. 6 Nama itu 9 kawan. Hah, 6 bro. Coba lihat. Oh 9. Bagaimana dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Oh. Kalau tinggal gitu, kalau mungkin agak keliru pembagian tadi kita tinggal lihat soalnya. Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia? Saya jawab Proses. Lalu table date to name. Table dan row. Abraham Row for row. Maslow. Jadi Abraham Maslow mengatakan ada 5. Saya mengatakan ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, kebutuhan untuk mengakui kemampuan setiap orang. Dan yang keempat, kebutuhan akan pilihan, dan yang kelima adalah kebutuhan untuk merasa senang. Jawaban ini tentu tidak salah dan saya mengiyakan, tetapi sebenarnya bagi saya sebagai manusia itu ada dua, kebutuhan yang berupa fisik dan non fisik. Contohnya kebutuhan fisik itu adalah misalnya kita punya rumah, itu tempat itu yang non fisik itu apa? Kebutuhan rohani, kebutuhan mental. Itu boleh tambahan. Memang tidak kita mengatur secara umum diatur, tapi sebenarnya itu ada tulisan. Terima kasih Bapak Nan. Baik, jadi Bapak Nan tadi sudah paparkan 2 kebutuhan menurut siapa dari teori yang kita pakai Bapak? Abraham Maslow. Abraham Maslow. Ya, Bapak Nan sudah pakai 2 teori Abraham Maslow. Nah, sekarang saya kaitkan dulu. Tadi setelah membahas tentang keyakinan kelas, kenapa kita langsung bahas tentang kebutuhan dasar manusia? Jadi begini Bapak Ibu, anak datang ke sekolah, asumsi kita, pandangan kita kan adalah dia datang untuk belajar dengan pengetahuan. Tapi sebenarnya dia datang tidak dalam keadaan kosong. Dia datang dengan membawa keinginan untuk dia juga punya kebutuhan sebagai manusia, Bapak Ibu, yang harus dipenuhi di sekolah. Nah, kebutuhan fisik yang seperti Pak Nan bilang itu sudah mungkin sudah terpenuhi di rumah. Makan, pakaian, rumah, itu mungkin di rumahnya di lingkungan keluarganya sudah dipenuhi. Tapi bagaimana dengan dia punya kebutuhan non fisik yang Pak Nan bilang tadi, kebutuhan psikisnya. Nah, tadi Maslow itu sudah membaginya menjadi 5 tadi, ya, saya sepakat. Di sini sudah saya akan bagikan sedikit. PM and Hills and 2024 password row 1 column 2 set action on row 1 column 3 PowerPoint slideshow copy present to there and this is slideshow slide 9 PM slideshow slide 10 5 million and days of the week. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi kebutuhan bertahan hidup, seperti yang Bapak Nan sudah bilang. Itu diharapkan sudah terpenuhi di rumah, termasuk kenapa dia datang sekolah, itu kebutuhan dia untuk besok-besok bisa sekolah dengan baik, bisa kerja dengan baik, itu semua masuk ke bertahan hidup, kebutuhan akan ekonomi. Tapi yang bagaimana dengan kedua, mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan akan kebebasan,
penguasaan atau kekuasaan dan rasa senang. Ini kadang-kadang anak belum dapat di rumah, kadang-kadang tidak semua. Jadi tugas kita sebagai guru mungkin bisa membantu menambahkan kebutuhan ini. Karena Bapak Ibu, kadang-kadang anak melakukan pelanggaran itu untuk memenuhi dia punya kebutuhan ini. Contoh, kebutuhan yang kedua misalnya, kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin saya tidak tahu di kelasnya Bapak Ibu atau apakah Bapak Ibu pernah mengalami anak suka ganggu teman, kadang-kadang karena dia ingin diperhatikan. Atau dia suka buat yang aneh-aneh karena ingin diperhatikan. Bagi kita dia itu tidak disiplin, tidak tertib. Nah, ternyata dia hanya butuh diperhatikan. Nangis yang berlebihan hanya supaya bisa dipegang kepalanya, sudah ya cukup. Kadang-kadang cuma dengan begitu mereka bisa tertib atau bisa tenang. Itu tadi karena ada contoh ya. Iya. Kebiasaan seperti itu, kalau kita masuk harus sapa dia duluan. Kalau tidak, dia tantrum. Ya, dia tantrum. Jadi kadang-kadang anak membawa kebutuhan-kebutuhan seperti rasa ingin diterima di kelas. Nah, kadang-kadang kalau dia punya rasa itu kurang, ya dia aneh-aneh sudah yang dia buat di kelas. Dia melakukan pelanggaran sudah. Itu pun sama juga dengan rasa kebebasan misalnya, rasa ingin bebas. Kalau dia terlalu dikekang di kelas, pokoknya pembelajarannya monoton begitu saja. Kadang dia bosan, dia gambar sudah. Dia tidak suka lagi dengan kita punya cara ini. Ada saya punya anak dulu yang kalau dia sudah jengkel dengan saya punya ngomong, ibu tulis terus dia sudah gambar sudah di belakang. Dulu saya marah. Kenapa kau tidak dengar apa yang saya? Karena menurut saya yang saya ajar itu penting. Saya ajar membaca menulis, kok tidak dengar malah kau sibuk gambar. Tapi setelah saya lihat teori, oh betul ya, mungkin dia ada rasa tidak senang. Dia punya kebutuhan akan rasa senang di kelas, itu saya tahan. Saya beri materi pembelajaran yang tidak sesuai dengan yang dia mau. Akhirnya aneh-aneh lah dia buat dia menggambar. Jadi kalau anak melakukan pelanggaran, yang pertama kita cek dulu, mungkin dari kitanya dulu. Dari kitanya apa yang kita buatnya yang itu tadi melanggar dia punya 5 kebutuhan dasar ini. Apalagi yang 4 di bawah itu. Kadang-kadang juga anak tidur di kelas, kadang-kadang kita perlu tanya misalnya, kebutuhan bertahan hidup, kau sudah makan atau belum tadi pagi? Kalau dia datang dalam keadaan kosong mau makan, ada kemungkinan dia ngantuk di kelas. Ada kemungkinan dia tidak dengar apa yang ngomong karena dia punya, atau di rumah itu sudah ada makanan enak di rumah, dia punya otak di rumah, pesta akan tuh. Pikirnya punya bertahan hidup, kesenangan itu pikirnya sudah di situ. Nah, itu yang harus kita perhatikan baik-baik. Biasanya untuk memenuhi 5 kebutuhan, kalau anak punya kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka dia tadi salah satu alasannya dia melakukan pelanggaran. Kira-kira ini ada yang mau dikomentari Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Saya karena ini pendidikan, kita harus terima kalian pada secara umum, karena bukan diskusi. Tapi kalau diskusi dalam perdebatan ada yang saya tidak terima. Jadi kalau ini secara pendidikan bersama jadi terima kasih. secara akademik. Artinya ini teori yang kami dapat dan yang kita pelajari bersama. Tetapi pandangannya Bapak Nambah kebutuhan itu fisik dan non fisik. Nanti di segi orang ekonomi melihatnya lain lagi. Ini orang pendidikan yang melihat Bapak Nambah, makanya 5 kebutuhan ini. Ini ya kita harus terima. Kalau ini sudah diatur bahwa ini saja yang seperti ini. Tapi ya contoh macam ini saya ambil contoh rasa kebutuhan rasa diterima. Dalam kenyataan hidup kita tidak bisa juga memaksa orang untuk terima kita. Karena dia itu punya hak untuk menolak. Kan gitu. Iya. Iya. Jadi itu makanya sekarang karena belum pendidikan ya silakan. Oke. Itulah Bapak Nak. Saya betul juga ya Pak. Makanya kita sebagai guru harus berusaha untuk membuat anak merasa diterima. Tapi memang benar yang Pak Nak bilang, apa yang kita artinya kita tidak bisa memaksakan. Kalau dengan orang di sekitar kita tidak bisa memaksakan kita punya 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi. Contoh dulu ini yang baru terjadi di sekolah kita. Ada anak yang menolak guru. Dia tidak mau terima guru. Dia punya hak untuk menolak. Oke,
Iya, baik Bapak. Ini contoh iya. Tadi saya bilang mungkin ada rasa-rasa ini yang kebutuhan ini yang dia tidak pas dengan dia. Jadi kita sebagai guru tugas kita menyesuaikan dengan dia. Kita harus terima bahwa memang seperti itu. Betul Pak. Anak kita seperti dia. Sepakat. Terima kasih Bapak Nan. Bagaimana Bapak Ibu kita lanjut? Lanjut. Next ya Bapak Ibu. Soalnya tentang decision subject yang ada Yang dapat nomor 7. Apa yang dimaksud dengan posisi kontrol guru sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah? Oke Bapak. Saya mau lempar kepada teman-teman ini karena paling tidak kan kita sebagai guru itu punya pengalaman masing-masing dalam kelas maupun mungkin di luar kelas. Makanya saya lempar sudah itu karena bukan hanya saya yang mendapatkan ini. Saya lempar kepada yang mendapat pertanyaan dijawab dulu. Menuangkan gagasan dan pikiran. Baik. Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Artinya begini Bapak Ibu. Ini diskusi. Tidak ada jawaban yang salah. Jangan sebut salah Pak. Maksud saya tadi kamu gini, paling tidak diberikan masa kamu guru-guru maksud saya karena saya tidak tahu. Baik, tapi begini. Oke, mungkin saya ini cover dulu Bapak. Salah Papi. Tidak ada jawabannya salah. Nah, kira-kira Ini saya, mana kamu punya? ini punya gimana? Mana punya? Oke, sekarang ini punya. Menurut Papi ya, Ya. menurut ITES ya, guru kalau posisi kontrol menghukum saja dulu. Menghukum seperti apa? Menurut ITES. Ya itu tadi hukum itu layaknya kita tidak boleh menjudge anak itu bahwa itu salah. Nah, kembali kepada kita masing-masing bagaimana mendeskripsikan tentang sesuatu itu, tapi intinya menyampaikan itu secara jadi bukan kita mengeluarkan kata-kata supaya anak itu takut. Jadi hukumannya seperti itu. Bisa contoh, bagaimana cara guru kita mendeskripsikan kata-kata kita, misalnya tentang anak bisa terlambat masuk kelas. Nah, secara tidak sadar, memang betul. Kita itu secara spontanitas. Hei kau, kenapa kau terlambat datang sekolah? Nah, belum tahu aja apa? Pasti kamu bisa tanya apa kira-kira kalau kita mendeskripsikan kata-katanya berubah. Misalnya, mengapa kamu datang terlambat? Nah, kita guru kadang, kenapa kamu datang terlambat? Dengar dulu alasannya dia. Siapa tahu dia macam siapa anak murid dulu siapa? Henny. Nah, Henny masuknya kadang dia di atas jam 8. Nah, kalau kita katakan, Henny kenapa kau datang terlambat sekolah? Dari tadi kau punya teman, ini sudah masuk dari tadi. Nah, dia pasti rasa takut. Tapi saya coba begini, saya coba tenangkan dia dengan semacam dialog gitu. Henny, kenapa Henny itu setiap hari datang terlambat sekolah? Nah, apa jawabannya? Pak, saya tidak bisa tidur cepat. Paling saya tidur itu jam-jam 2, jam 3 subuh. Iya. Akhirnya saya juga merasa saya kasihan juga. Saya bilang dia apa terlambat terus. Sekolah. Dari itu. Jadi maksudnya seperti ini. Guru itu paling tidak sebagai pengontrol anak. Jadi memang tahulah kalau datang terlambat itu Bapak itu tidak boleh. Tetapi bagaimana menciptakan kata-kata itu supaya mereka itu tidak merasa tersinggung, tidak merasa takut. Jadi begitu. Ya itu intinya menurut saya. Jadi guru jadi yang pas tuh. Pas. Bapak Ibu kita kasih tepuk salut dulu untuk Bapak. Terima kasih Pak Fit. Menurut Pak Fit, kita sebagai guru itu jangan
Tapi harus tanya dulu. Itu mungkin Dan yang saya ada tambahannya. Nah. Saya sudah menciptakan di saya punya kelas. Saya tidak tahu maunya ada ibu siapa? Ibu Yun. Siapa itu yang dari Lasso itu, yang gemuk-gemuk itu? Bukan Series, Yudi. Mereka bilang temannya dulu, Pak, jarang memang dia datang sekolah, Pak. Mungkin 1 kali 1 minggu. Kenapa bisa begitu? Iya, makanya dia dari Lasso, jalan kaki tidak pernah diantar. Oke. 1 kali. Padahal dia sering tidak datang sudah 1 minggu. Tapi dia datang mau minta izin untuk besok, tidak datang sekolah. Saya bilang, kau izin kemana? Ke Cancar. Kenapa di Cancar? Oke lah. Mau tak ini kita mau kelas itu sana, coba jadi mu. Karena mau kita tahu kelas itu sana. Saya apa ya? Marah mamadaku. Bayang pasti kita hal kita buat kamu saling dunia. Hal yang pertama akhirnya mungkin rasa temannya juga kasih ini dia olok-olok akhirnya dia datang besoknya sampai terus saya cetak soal ini berarti ada perubahan juga ya. Baik. Ternyata dengan cara menggali lebih banyak itu anak ada perubahan ya. Terima kasih Pak Pufit, itu tadi kami sudah tepuk salut karena dia punya cerita dengan pengalaman lengkap. Keren sekali. Terima kasih. Jadi Pak Nan juga menambahkan di sini menjadi guru itu sebenarnya tidak boleh menghukum. Dia bukan hakim, dia bukan jaksa, tapi dia itu harus jadi teman. Itu menurut tambahan dari Bapak Nan. Terima kasih Bapak Nan. Nah sebelum kita lanjut, saya langsung ke pertanyaan nomor 9. 8 atau 9 ya? 8. Saya sudah. Ya, silakan. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan posisi kontrol guru sebagai manajer? Menurut saya di sini bahwa posisi kontrol guru dalam Baik teman-teman. Di sini yang dimaksud dengan posisi kontrol guru sebagai manajer, di mana seorang guru itu bisa mendesain ataupun mengatur sebuah kegiatan dalam kelas ataupun satu kegiatan dalam kelas, memastikan kegiatan itu berlangsung ataupun berjalan dengan baik sesuai tujuan yang diharapkan. Saya pikir arti seperti itu. Mengatur segala sesuatu supaya berjalan sesuai yang diharapkan. Itu yang Bapak Ibu pahami tentang posisi kontrol. Baik Bapak Ibu, jadi mungkin saya tadi sengaja lemparkan dulu tentang posisi kontrol supaya Bapak Ibu mungkin dari antara kita sudah ada yang mendengar tentang teori posisi kontrol guru. Jadi perlu saya tekankan dulu di awal, yang dimaksud dengan posisi kontrol guru adalah bagaimana guru mengontrol perilaku atau tindakan siswa sesuai dengan nilai-nilai yang mau kita tanamkan. Nah, jadi di sini guru itu bisa diperhatikan ada 5 posisi kontrol guru berdasarkan teori itu untuk menangani perilaku siswa. Nah, yang pertama sebagai penghukum, seperti yang Bapak Fit bilang tadi, kita ambil contohlah anak datang terlambat. Kenapa begitu anak terlambat? Siapa tadi? Eni misalnya. Eni, kenapa kau terlambat? Dengan gaya yang seperti mau ngajak perang itu. Nah, kadang-kadang kita sebagai guru ambil itu. Dan kadang-kadang kita melakukan itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah melakukan ini sebagai penghukum. Ya, saya juga. Kenapa kau terlambat?
Mungkin kita tidak cubit, kita tidak pukul, tapi dengan kita marah saja, itu sudah menghukum. Apalagi kalau bilang, ya kau terlambat, pergi lari di keliling lapangan, atau kau terlambat, pergi bersih toilet. Anak pasti mikir, apa hubungannya saya terlambat dengan pergi lari ini? Tidak ada hubungannya. Kemudian posisi kontrol yang kedua itu membuat rasa bersalah. Nah ini kadang-kadang saya sendiri juga melakukan Bapak Ibu dulu. Anak terlambat datang, sudah ketok Bapak Ibu, selamat pagi saya terlambat. Oh, terlambat ini kan? Biasanya saya punya anak murid dari satu yang tidak di Robang apa gitu. Saya dulu di Robang, jauh kan dia ternyata jalan kaki, datang sini sudah 8:30, pelajaran sudah mau selesai. Stres saya menghadapinya. Kau tidak kesian saya, kan saya ini sudah siap materi, saya sudah setting ini kelas, misalnya pagi kau nanti buat ini, tiba-tiba dia datang 8:30, Buya sudah saya punya apa? Jadi saya yang buat dia merasa bersalah. Ciri-cirinya apa? Kalau guru buat posisi kontrol membuat anak merasa bersalah, tidak kesian hari buka setengah mati buat anak tidak bisa jawab, dia diam. Ini Bapak Ibu, kalau yang menghukum tadi yang pertama jelas ya, anak tidak nyaman kalau kita hukum, karena kita sudah bahas tadi tentang dampak negatif dari hukuman. Tapi yang kedua ini, kita akan menganggap mudah-mudahan dengan dia merasa bersalah, dia tidak buat lagi besok. Tapi tanpa kita sadari, kita membuat dia punya mental down. Hati saya tadi, dalam hatinya dia, saya ini kan bikin orang susah ini. Kalau anak yang dalam tanda kutip belum paham nilai atau sama sekali tidak paham, masa bodoh dia. Tapi bagaimana dengan anak yang sudah punya perasaan? Apalagi misalnya dia itu guru, dia senang sekali. Misalnya di anak, contoh anak itu senang sekali dengan saya, tiba-tiba saya marah gitu, pasti dia rasa tidak nyaman. Di antara Bapak Ibu, misalnya untuk kegiatan pagi ini terus saya bilang, Bapak Ibu tidak bantu saya. Pasti ada perasaan bersalah dia, kalau tidak bantu ini Ibu Lilis. Misalnya seperti itu saja sesama teman, apalagi dengan murid. Makanya posisi membuat rasa bersalah ini juga tidak kurang dianjurkan sebenarnya. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Nah, dalam video restitusi, dalam video-video di PMN itu juga ada pembelajaran tentang 5 posisi kontrol. Kalau kita perhatikan di menjadi teman ini biasanya begini. Begitu anak terlambat, selamat pagi saya terlambat. Kenapa kok terlambat cerita? Dia sudah mulai dengan santai, tidak bikin anak takut sudah. Nah saya ini apa, tidak bisa tidur misalnya. Tetapi baik, ini posisi yang sudah bagus. Anak sudah nyaman, kita tidak menghukum dengan buat dia rasa bersalah atau takut. Tetapi perlu diperhatikan, jangan-jangan kalau kita jadikan dia teman, yang pertama dia tidak anggap kita. Apa yang kita omong, karena kan kalau omong dari teman nih, ada yang bisa masuk ke dia, tapi ada yang dia apa istilahnya dia anggap angin lalu sebenarnya, masa bodoh, cuek, ya. Karena itu tadi dia anggap hanya omong gitu saja. Yang pertama. Besok terlambat lagi, betul. Yang kedua juga, jangan-jangan dia tergantung dengan si guru yang dia anggap teman ini. Kalau Ibu Berta yang omong, anak kelas 1 mau ikut karena dia anggap temannya. Tapi kalau bukan Ibu Berta yang ngomong, datang Ibu Ros tegur, kelas 1 masuk kelas. Siapa kau? Kau bukan gurunya saya. Karena mereka hanya jadi teman yang guru kelas 1 ini. Yang guru yang lain bukan temannya mereka. Mereka tidak mau dengar. Jadi ini juga ternyata ada dampak negatif. Kemudian yang keempat itu sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau tuh kira-kira contohnya begini. Anak datang, selamat pagi masuk. Bagaimana? Maaf ibu saya terlambat. Terlambat. Kau sudah tahu tuh kalau terlambat kau harus katakan. Kau tahu kalau terlambat berarti kau ini apa? Apa di luar sih? Lagi di lapangan atau apa? Datar dia punya omong, tidak marah, tidak beri, tapi tidak beri solusi juga untuk terlambatnya ini. Dari 4 posisi kontrol ini biasanya tidak ada solusi untuk masalah terlambat. Paling hanya bilang begini, besok dia terlambat lagi, selesai. Nah, yang kelima itu posisi sebagai manajer. Saya sepakat sekali dengan apa yang Pak Ramses bilang tadi. Manajer itu mengatur, memanage supaya segala sesuatu berjalan sesuai rencana. Kita berharap anak kan tidak terlambat, tetapi anak terlambat. Oke, bagaimana? Pikiran manajer biasanya begini, bagaimana supaya besok tidak terlambat lagi? Bukan bagaimana supaya ini anak bisa dihukum hasilnya keterlambatan. Nah,
biasanya manajer akan bilang seperti yang Pak Fit bilang, contoh yang bagus sekali yang Pak Fit sudah beri tadi. Jadi Pak Fit sudah belajar mulai melakukan manajemen kelas, manajemen perilaku siswa. Dengan misalnya tanya dulu, kenapa kau terlambat? Nah, kemudian biasanya manajer dia cari tahu lagi. Kalau sudah tahu akar permasalahan, oh dia tidak bisa tidur. Kalau manajer biasanya dia akan sambung dengan cari tahu kenapa kau tidak bisa tidur. Apakah sakit? Apakah main HP? Atau apakah ada kerja? Mungkin saja atau misalnya kasusnya bukan si Heni tadi, mungkin saja itu anak tidak bisa tidur karena dia bantu dia punya mama. Mungkin besok pagi mau jualan, jadi dia bantu siap makan dulu sampai siap dagangan misalnya sampai jam 2 malam. Bisa juga cari tahu lagi akar masalahnya. Kemudian setelah itu baru mulai kira-kira saya bisa buat apa dengan masalah ini. Oh, masalah ini misalnya kalaulah dia tadi tidak bisa tidur, katakan karena dia main HP, berarti coba kurangi kau punya main HP. Kemudian kita cari siapa yang bisa mengingatkan dia untuk tidak main HP di rumah. Konsultasilah dengan orang tua. Atau misalnya ibu saya yang tidak bisa tidur, tidak tahu kenapa, itu juga kita wajib konsultasikan kepada orang tua. Bapak ibu, tidur malam itu penting untuk kesehatan, jadi wajib dikonsultasikan oleh orang tua. Mungkin harus diperiksa apakah darah rendah atau insomnia atau apa, perlu dikonsultasikan dengan orang tua. Karena itu tadi harapannya supaya dia selain dia tidak terlambat, dia belajar disiplin, juga ternyata bisa saja kebutuhan-kebutuhannya yang lain yang tidak disadari itu bisa teratasi. Dia punya masalah-masalah yang tidak disadari tadi bisa teratasi. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Maaf. Apa kira-kira ada yang mau menanggapi soal ini? Iya, saya. Ini saya baca dari 5 posisi kontrol guru dalam menangani pelanggaran yang dilakukan siswa harus disambung dengan dalam penerapan kedisiplinan. Tidak bisa dia terpisah, itu yang pertama. Kedisiplinan di sekolah. Ya, itu yang pertama. Sebenarnya itu kalimat itu harus masuk ke atas. Ya. Yang kedua, sebagai guru kita selalu mengambil posisi kontrol. Benar? Berikut ini adalah 5 posisi diri yang sering kita lakukan. Pertanyaan saya, posisi diri yang dilakukan ini salah atau benar? Nah ini, ya. Nah ini harus dianalisa. Ya. Terima kasih Bapak. Posisi sebagai penghukum, artinya kita yang mengeluarkan atau memberikan hukuman. Berarti kita yang sebagai penentu. Yang kedua, posisi sebagai pembuat terasa bersalah. Minta maaf Bapak, saya potong sedikit, mungkin bisa dipercepat, kita punya durasi soalnya. Lalu yang ketiga, sampai dengan yang terakhir, ini saya mau tambahkan yang keenam. Jadi posisi guru ini bukan hanya sebagai manajer, tapi guru ini adalah leader yang harus memimpin anak ini menjadi pemimpin. Jadi bukan dia manajer, Leader dan contoh, ya. Dia harus leader, Ya. bukan dia manajer, bukan dia ketua, bukan dia kepala. Dia adalah seorang yang leader. Leader itu Leadership. kepala ya. Ya. Oke, baik. Jadi itu menurut Bapak Nandes ya. Seorang guru itu harus jadi pemimpin dan ingat, terima kasih Bapak Nandes, dan ingat beri contoh. Jangan kita hanya omong kepada orang, kau harus begini, atau anak. Dan anak kau harus rajin ya, anak kau harus, tapi kita sendiri tidak buat. Apalah gunanya kita banyak istilahnya banyak omong tapi tidak buat. Iya, itu dia masalahnya. Betul, sepakat. Itu memang filosofi pendidikannya kita. Tutorialnya ini ingat sosunturodo. Jadi di depan kita beri contoh dulu. Ingat apa Ismadia Malukaso. Di tengah kita ayo sama-sama. Nah, ayo sama-sama nih. Kita suruh anak disiplin, kita juga disiplin. Kita suruh anak di dalam kelas, kita juga di dalam kelas. Mungkin itu ya yang dimaksudkan Bapak Nan. Jadi pemimpin itu adalah memberi contoh, apa istilahnya, buat, memimpin dan beri contoh. Saya sepakat. Terima kasih Bapak Nan. Kita lanjut dulu Bapak karena durasi kita. Oke. Kemudian tadi sampai pertanyaan nomor berapa ya? Bapak ya ke 9. Sekarang kita masuk ke restitusi. Proses pengawasan substansi yang dikenalkan. Proses pengawasan substansi yang. Proses.
Roll 99. Ada yang pegang nomor Roll 9? 10. Pertanyaan nomor 9 itu, apa pemahaman Anda saat mendengar kata segitiga restitusi? Baik. Menurut saya, kata restitusi itu mungkin lebih berkaitan dengan pemberian hukuman atas perbuatan yang dilakukan oleh siswa yang biasa kita lakukan sebelum kita mengenal tentang pemberian apa yang tidak diinginkan. Kata segitiga restitusi itu lebih mengarah pada pendidikan yang bertujuan untuk membantu siswa belajar dari kesalahan dan meyakinkan siswa bahwa kesalahan yang dilakukan itu tidak mencerminkan siapa mereka sebagai pribadi. Selain itu, siswa dapat belajar bahwa kesalahan itu dianggap sebagai bagian dari proses belajar dan bertumbuh. Mungkin itu saja dari saya kakak ini. Terima kasih Ibu Moing. Jadi Ibu Moing, saya yakin Ibu Moing pasti sudah ikut ini di PMM. Jawabannya sudah bagus sekali. Jadi restitusi itu lebih ke cara pemulihan, ya Bapak Ibu, pemulihan. Di sini saya ada buat sedikit ringkasannya, Bapak Ibu. Slideshow slide 11. Slideshow slide 12. Sanitary restitusi. Sanitary restitusi form 1. Majority sanitary restitusi form percent civil compensasi pagi dua sampai pembeli Menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan sebelum dia kembali ke lingkungannya. Memperbaiki kesalahannya artinya bukan bertobat atau apa, menstabilkan dia punya posisi supaya dia tahu, misalnya dia sudah melakukan kekeliruan nih Bapak Ibu, bagaimana dia menyadari dia punya kekeliruan dan dia kembali ke lingkungannya itu dengan posisi dia sudah menjadi lebih baik. Katakanlah contohnya kasus, kalau tadi terlambat terus mungkin kasar, katakanlah omong dia pukul teman misalnya. Lalu setelah dia pukul teman, ada beberapa anak, pasti kalau dia sudah pukul teman atau sudah berkelahi pasti ada rasa bersalah dalam dirinya. Atau dia misalnya memecahkan kaca misalnya, pasti dia takut. Dia sudah buat, anak kalau sudah buat salah biasanya ya dia takut atau cemas. Tapi kadang-kadang cara mereka menunjukkan kecemasan itu malahan antara dua, agresif atau pasif. Agresif kadang-kadang malah makin marah. Kita tanya, dia lebih ngotot dari kita. Nah, bukan hanya anak-anak, saya rasa kita juga sebagai manusia kadang-kadang. Atau yang kedua pasif, tidak mau ditanya, tidak mau jawab. Ada memang anak yang mau jawab, mau kooperatif istilahnya. Ada yang seperti itu. Tapi biasanya dua itu posisi yang awal. Nah, restitusi ini membantu anak-anak untuk tahu dia punya posisi ada di mana, ya. Kemudian tahu apa dia punya kesalahan dan tahu bagaimana cara dia memperbaikinya. Jadi Segitiga, ya, itu 3. Nah, jadi kita langsung lanjut ke tahap-tahap restitusi. Pertanyaan ke-10, ada yang pegang? Saya Bu. Mari jangan gitu, aku berasa jadi guru. Ya, silakan. Apa dampak positif penerapan segitiga restitusi di sekolah? Ya, menurut Bapak Hari. Dampak positif dari penerapan segitiga restitusi di sekolah menurut saya berkali. Yang pertama itu peningkatan disiplin siswa, Ya. di mana membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka Jika dia sadar, oh, bertanggung jawab. saya bersalah. Kemudian yang kedua, pembentukan karakter yang baik. Kalau itu Disiplin dan pembentukan karakter yang baik. Cukup Pak? Iya. Terima kasih Pak Hari. Jawabannya bagus. Jadi itu tadi intinya. Ketika kita melakukan restitusi, yang pertama itu anak bisa dipulihkan dari dia punya rasa bersalah. Tapi dia bukan hanya dipulihkan dan dia tidak tahu dia punya posisi kesalahan itu di mana. Dia juga sadar kalau dia punya perbuatan itu salah dan bagaimana cara dia memperbaiki. Nah, jadi segitiga restitusi itu langkahnya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, ya. Jadi kemudian jadi kita tanya dulu, apa kau punya perasaan waktu misalnya katakanlah dia pecahkan kaca nih, atau dia bikin pecah gelas misalnya contohlah kejadian perkemahan kita barusan misalnya terjadi anak kita rusak barang, tanya dulu bagaimana kau punya perasaan sekarang,
entah takut, entah cemas, entah apa. Kemudian kita juga harus mencoba mengerti dia punya posisi. Mengerti artinya begini. Oh, ibu mengerti, misalnya contohnya tadi, misalnya dalam kegiatan anak pecahkan kaca. Apa yang kau rasa sekarang? Mungkin dia bilang takut, mungkin ya, atau dia yang biasa aja rasa bersalah, bisa seperti itu. Terus kita bisa tanya alasannya, kenapa dia misalnya pecahkan? Dia cerita, misalnya saya main bola itu tidak sengaja. Kita harus bisa ambil posisi untuk mengerti dia punya kondisi. Kemudian yang kedua itu di validasi menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan. Dari di tahap yang kedua ini sudah kita mulai ambil sudah dia punya tindakan ini menurut dia benar atau salah. Iya. Nah, ibu tahu kau pecahkan gelas ini tidak sengaja atau pecahkan kaca ini tidak sengaja. Tapi menurut kau yang kau buat ini benar atau salah? Di situ kita mulai tanya. Kadang-kadang mungkin dia bilang, benar, kalau saya tidak sengaja. Ya, tetapi kira-kira ada dampak negatifnya atau tidak? Misalnya pecahkan gelas, yang pertama ada kerugian tentu saja. Atau pecahkan kaca tentu harus diganti. Terus misalnya pecahkan kaca jendela sekolah misalnya, berarti sekolah jadi tidak ada bagian-bagian kelas yang tidak aman. Itu harus diajar, harus didiskusikan dengan siswa. Nah, dan yang kemudian yang ketiga itu balik ke keyakinan, menanyakan keyakinan. Misalnya tadi dia memecahkan kaca, ada tidak keyakinan yang dilanggar dari situ? Misalnya, saya harusnya menjaga ketertiban atau menjaga fasilitas sekolah. Misalnya itu kita tahu ada nilai-nilai yang dilanggar, menghargai milik bersama. Fasilitas umum yang milik bersama, harusnya kita menghargai fasilitas umum dengan tidak merusak. Nah, kemudian kita tanyakan apa konsekuensi. Jadi bukan hukuman, Bapak Ibu. Apa konsekuensi dari yang kau buat ini? Bisa saja misalnya gelas dia minta maaf misalnya, atau kalau misalnya katakanlah ganti kaca, kalau dia tidak bisa, itu kalau di contoh video restitusi yang saya pelajari, dia bersama-sama bertanggung jawab untuk ganti kaca ini, tapi dengan pihak sekolah, bukan berarti dia bayar sendiri, tidak. Sekolah buat apa, dia punya bagian apa, jadi bukan dia. Kemudian dia kasih pecah kaca, hukumannya bersih toilet, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, apa kau punya bentuk tanggung jawab? Entah dia pergi cari triplex, dia tutup dulu, itu bagiannya dia. Jadi anak belajar, kalau saya buat kesalahan, saya harus belajar bertanggung jawab memperbaiki kesalahan. Nah, Bapak Ibu, saya akan bagikan sedikit, ada satu video kecil, tapi mungkin sebentar tidak terlalu lama. Nah, ini Bapak Ibu mungkin suaranya tidak terdengar jelas di sini. Nanti saya akan bagikan di grup. Ini saya melakukan restitusi dengan anak di kelas. Jadi waktu itu anak kami, Arthur, itu jam pelajaran berkelahi dengan teman di kelas. Dia pukul temannya. Kemudian saya tanya, saya mulai dari awal, Arthur bisa tidak ngobrol dengan ibu sedikit? Nanti saya akan bagikan di grup, ini tidak terdengar jelas. Nah, saya minta izin dulu dia bisa ngobrol dengan saya itu tidak? Boleh ibu. Kemudian ibu tanya, saya tanya, kenapa engkau Pak? Engkau tahu tidak kenapa ibu panggil? Iya, ibu saya tadi apa? Tidak tahu ibu, perawannya tidak tahu. Ibu panggil karena tadi Arthur pukul teman di kelas. Sebaiknya kita tidak langsung marah anak di depan temannya atau menghakimi di depan temannya, karena itu nanti jadinya seperti hukuman. Kita panggil dulu. Kemudian tadi pertama menstabilkan identitas. Kita tanya dulu apa dia punya perasaan. Kalau saya panggil, kalau Arthur dia jawab takut. Takut kenapa? Karena ibu panggil. Kan? Dia tahu tadi, ibu panggil sehubungan dengan dia pukul temannya tadi. Nah, kemudian setelah saya, ibu mengerti kenapa engkau pukul teman itu, ibu tahu alasannya karena teman tadi ganggu ya. Iya ibu, teman ganggu saya, jadi si Ferdi ganggu saya, jadi saya pukulin. Oke. Nah, kemudian setelah saya melakukan tahap itu, saya tanya dia, Arthur, kira-kira menurut engkau sudah masuk ke tahap kedua, ke validasi tindakan. Menurut Arthur, yang Arthur buat pukul teman itu baik atau tidak? Awalnya Bapak Ibu udah jawab baik. Yakin baik. Nah,
Setelah dia jawab baik, saya bilang, kalau Arthur yang dipukul, senang atau tidak? Nah, tidak senang kalau Arthur saya yang dipukul. Kalau gitu, kalau membuat saya tidak senang, itu baik atau tidak? Tidak baik. Berarti kalau Arthur pukul teman, baik atau tidak? Tidak baik. Oke, kita dapat dia punya poin yang kedua. Kemudian kita tanyakan yang ketiga, sudah masuk ke ketiga, menanyakan keyakinan. Kita punya kesepakatan di kelas apa? Harus saling menghormati. Oke, kalau sudah saling menghormati, kita tanya dia. Kalau dia sudah sepakat dengan itu, misalnya, kalau dia sudah sepakat dengan tahap bahwa tidak boleh, harusnya disepakati tidak boleh saling harus saling menghormati. Maka kemudian apa yang bisa kita buat supaya besok kalau diganggu teman dia tidak sempat pukul teman lagi. Waktu itu kami menyepakati akhirnya yang pertama dia dengan atas tindakannya dia minta maaf dulu ke temannya dan temannya juga mereka saling memaafkan gitu. Kemudian kedepannya kalau dia dipukul teman berarti dia lapor guru, atau kalau teman mulai kalau dia diganggu teman dia lapor guru, atau kalau misalnya dia tidak suka diganggu teman dia menghindar, dia pergi menggambar saja. Jadi itu cara-cara dia untuk mengatasi supaya besok itu tidak terjadi lagi. Begitu Bapak Ibu. Jadi dari hasil ini saya menyimpulkan Bapak Ibu, saya ada buat beberapa kesimpulan. So test the positions such as PowerPoint slideshow body practice to their end, slideshow slide 13, console cases and practice efficiency, console cases and visible movement, 7 group European level of the key and the papers are into like imaginary. Jadi kita itu tugas kita itu menuntun, bukan menuntun siswa. Kita berharap supaya siswa yang kita tuntun itu ke depannya selain pintar juga punya nilai-nilai akhlak yang baik. Yang pertama. Pemberian hukuman dan penghargaan ini sebaiknya diminimalisir karena anak SLB saya tidak bisa pastikan bahwa kita 100% tidak pakai khususnya penghargaan. Tapi kita yang mungkin kita berusaha meminimalisir penggunaan hukuman itu terlebih walaupun cuma hukuman verbal dan penghargaan pun dikurangi pelan-pelan. Nah, siswa datang ke sekolah itu dengan keinginan untuk dipenuhi kebutuhannya. Jadi kita juga berusaha untuk memenuhi kebutuhannya siswa seperti yang sudah tadi kita bagikan bersama. Nah, kemudian restitusi ini membantu siswa belajar untuk bertanggung jawab terhadap dia punya perilaku dan menjadi lebih baik. Dan kita harapkan nilai-nilai yang ditanamkan dalam proses restitusi ini dia bisa bawa terus sampai dia menyelesaikan pendidikan di sini dan kembali ke masyarakat. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Kira-kira ada satu orang yang bisa berkomentar atau dua orang, ada yang mungkin masih mau berkomentar atau cukup? Cukup. Saya katakan begini, memang kita semua, bukan hanya guru, mungkin orang tua, lingkungan masyarakat harus merubah itu tadi budaya kita. Karena mungkin karena ini dibariskan dibariskan. Kita dulu dijajah sama Belanda mungkin Jadi dulu pendidikan zaman Belanda dulu itu disuruh bekerja paksa, terus kita tidak mau, dipukul, ditendang, bahkan sampai kita mati. Karena tidak mau itu tadi. Makanya barisan itu diturun-turunkan kepada kita. Orang tua kita dulu. Kan kita pendidikan ini kan dari orang tua kita dulu tuh. Orang tua kita kan begini. Besok kamu pergi cari kayu api. Nah, berarti ini pemaksaan ini. Nah, kita tidak pergi, kita pasti ada hukuman, kita dipukul. Nah, kembali ke itu tadi. Kita ini pasti turun-temurun cara didikan kita. Sampai contoh gini. Guru kita kemarin kalau kita tidak tahu salah menjawab matematika dipukul. Nah, kita juga hari ini anak-anak kita ditanya tidak tahu kita pukul. Ini budaya warisan turun-temurun ini. Itulah sehingga sekarang mari kita bersama-sama mengubah perilaku kita dari masyarakat yang luas sampai di keluarga kita, sampai cara mendidik anak kita. Itu kira harus kita mulai berubah. Bahwa dengan cara hukuman yang keras, anak itu bukan mau berubah tapi malah takut. Maka itu kita harus merubah sudah itu. Mari kita mengkomunikasikan kepada mereka apa yang mereka inginkan dari sesuatu perbuatan negatif itu. Itu kesimpulan hari ini. Sepakat Pak. Jadi memang ini kita bawa, tapi kita guru ini adalah agen perubahan.
Jadi saya harap dari kita yang ber-12, ber-13 ini sudah mulai ingat, besok-besok mudah-mudahan ada CGP lain lagi dari sekolah ini, makin ingat lagi. Nah, jadi ke depan selain kita ini kita bisa bawa, jadi ini perubahan semakin lama semakin banyak yang tahu dan semakin bisa berubah. Kita mulai berubah, jangan tuntut orang lain Bapak Ibu, dari kita punya diri sendiri dulu. Sepakat? Kalau kami puji Allah Bapa bersama Allah Putra dan Roh Kudus, sepanjang masa